Bu, kita ini lagi diskusi, bukan Wah, lagi. permisi. Ya, kita lagi bahas. Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Saya Rifa. Ya udah, Nathaniel, fokus kepada Yohanes Oke. pasal 670, kau baca dulu. Iya. Kamu Baca bilang dulu. dengan saya tadi masih. Uni. Saya mengejar kamu yang tadi. Uni. Aduh, Permisi. ini orang Kristen kenapa sih? Bentar dulu, Odino. Nathaniel, kau baca Yohanes 670. Tema kita tentang Yudas hari ini. Ustadz Arif Iya. kasih tema tentang Yudas Yudas. tadi kan masih yang tadi, berlanjut yang tadi. Ya, Ini saya Yohanes beritahu ke kamu ayatnya. Ya, baca Yohanes Maka 670. ia pun Matius 27 ayat yang kelima. Maka ia di situ Yudas pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Ini jelas dia mengembalikan uang, bukan menyerahkan, dia melempar. Oh, Bapak yang tadi bilang Uniripa berdusta Iya. ya? Makanya tuh kalau konsep Bapak baca yang bilang Alkitab dari ya Pak Berdusta paru-paru tadi ya ya? gagal fokus kayak begini, sarjana bentar, kayak begini kan malu Kau baca ayat apa? Bentar, Kau baca Bapak ayat yang, apa? yang bilang Uniripa berdusta tadi? Matius 27 ayat yang kelima. Kau bilangkan Kau baca yang ketiga. Teman-teman, Sampai dari Pak tiga. Nathan yang Yang tadi ketiga bilang baca. Uniripa berdusta ya, teman-teman ya. baca Baca yang juga ayat ketiga. yang kelima. Baca Nih saya yang baca ketiga ayat yang juga. Oh, Oke. cuma yang kelima, yang ketiga Ini- kenapa nggak dibaca? Malu, ketahuan. Oke, Belum. baik. Saya baca ayat yang ketiga ya. Kamu jangan takut dulu ya. Pada waktu itu Yudas menyerahkan dia, yaitu Yesus. Lihat ya. Melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, lalu menyesalilah ia, mengembalikan uang 30 perak. Cara bagaimana? Jangan kamu tantrum dulu. Jangan kamu sampai di situ. Makanya kamu tuh kesimpulan kamu tuh otaknya. Makanya saya bilang tadi. Dikembalikan kamu nggak, tuh Pak? mengambil ayat Pertanyaannya kamu dikembalikan nggak itu? separuh-separuh. teriak-teriak guk. Dikembalikan Nih ya? ayat yang kelima saya jawab. Ya, Jawab ayat dikembalikan kelima. ya? Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci. Iya, dikembalikan Ini nggak dia itu? tuh melempar. Dikembalikan nggak? Dia tidak mengembalikan lalu Oh, menyerahkan. berarti ayatnya dicoret. Benar. Ayatnya dicoret ya? Ayatnya Ini dicoret ayat ya? yang kelima kamu makanya gini. Ini makanya kayak tadi Oke. awal saya masuk sih bilang Rifa begini. Kamu Oke. itu perempuan penipu, penghujat Alkitab. Kamu cocok Waduh. dicandangkan bukan sarjana, penipu. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Ya, teman-teman kita Ini coba tukang buktikan orang lagi Jangan ya. saya. Jangan mute saya. Saya kan mempermalukan. Aduh. Saya tidak mempermalukan. Nathaniel yang nipu tuh kau baca 26-nya. Kau baca 26-nya. Kan uang tuh sudah Kau baca juga Jangan ayat yang menyerang kelima. pribadi, teman-teman. Jangan Jangan pribadi. Baca juga ayat yang kelima. Saya kan mempermalukan Aduh. kalian di sini. Dia Jangan melempar Permalukan uang pribadi. ke dalam apa? bait. Permalukan apa? Nanti Membawa kemana? ayat-ayat yang separuh-separuh, yang tidak. Nggak paham itu kau Nathaniel. 26 kau baca itu. Kan sudah terima imam kepala tuh uangnya. Ustadz ganti akun ya, akun ini agak goncang ya. Ya, teman-teman tolong dibaca ya. Ya, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak. Di sini dibilangnya dikembalikan. Baca nih. Ya, sebelum saya masuk dulu Bang Wisal, sebelum saya ke roomnya Bang Edis, tadi Bang Edis nantang saya itu bahas Bible dipalsukan atau tidak ya. Sempat saya naik di roomnya tapi diturunkan, katanya dia mau ke gereja. Jadi saya akan coba kembali ke sana. Sebelum saya kembali ke sana, saya jawab itu ada typing di bawah tadi. Dia katakan begini, sebenarnya yang mana yang iblis? Nah, saya pernah bilang begini. Bible itu mulai dari Tuhan, malaikat-malaikat, nabi sampai rasul-rasul semuanya dihinakan. Saya pernah bilang begitu. Tahan dulu. Jadi kalau ditanya di sini siapa yang iblis, ditanya siapa yang iblis ya, dengar baik-baik. Yang iblis yang salah bukan para rasul, yang iblis bukan para rasul. Yang salah dan yang iblis bukan Petrus dan Yudas. Yang salah yang iblis secara epistemik yang nulis Bible. Makanya sampai sekarang tidak ada yang mengakui menulis Bible. Itu aja poin secara epistemik. Sekali lagi saya ulang, tidak ada yang salah di sini, yang salah yang nulis, itu aja. Jadi kegaduhan ini mulai dari abad keempat. Jadi yang iblis yang nulis, makanya ayat-ayat Bible itu bertendangan tuh. Kenapa bertendangan? Karena memang yang nulis iblis. Yang nulis itu anonymous, tidak ketahuan, gaib yang nulis tuh. Jadi yang iblis yang nulis, yang itu aja. Saya coba ke sebelah dulu, apakah Edis,
memenuhi apa janjinya tadi. Katanya dia mau debat dengan saya, nantang Bible itu apa dipalsukan tidak. Ya, Bang. Saya permisi dulu, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Ya, jadi inilah teman-teman kita yang Kristen. Saya cuman bertanya, Yohanes pasal 6 nomor 70. Bang Rizal tadi udah tampilkan tuh daginya. Tampilkan kayak tadi lagi, Bang. Enak, Bang. Di situ Yesus berkata, di antara 12 muridnya cuman satu yang iblis. Yesus mengatakan satu-satunya murid iblis itu cuman Petrus. Penulis Bible mengatakan Yudas. Petrus tidak kerasukan, tapi dikatai iblis, berarti iblis beneran. Yudas itu kerasukan, bukan iblis beneran. Karena Yudas menjalankan kehendak Bapa di surga. Kenapa orang Kristen bilang Yudas yang iblis, bukan Petrus? Sementara Yesus mengatakan Petruslah yang iblis. Kalian ini katanya pengikut Yesus, kok malah kalian pengikut Yohanes? Ada-ada aja. Mana satu lah ya, maju kena, mundur kena, naik bed kena, turun kena, samping kena, diagonal pun kena, kemana-mana kena. Jadi ujung-ujungnya karena tidak sanggup menjawab, akhirnya apa? Menyerang pribadi, bilang mulut saya bau, bilang saya nggak pantas S1, S2. Kok malah nyerang pribadi? Jawab saja, jawab boleh tapi jangan menipu. Kok nggak ditambah-tambah ayat kitab sucinya? Lanjut, Odirno. Oke, jadi saya mau menanggapi perkataan ibu tadi, yang iblis mana yang ada dua lah atau apalah itu. Yesus, si Petrus itu pada saat dia menyangkal Yesus, terus mau menggagalkan yang ibu bilang itu, menggagalkan Yesus mau disalib dengan cara dia memotong kuping tentara yang pas pada saat menangkap itu. Terus dia menyangkal, itu saja sudah perbuatan. Istilah katanya dosa-dosa itu berkaitan dengan iblis. Tapi dia gak seperti Yudas. Gak seperti Yudas yang gantung diri, yang bunuh diri. Dia bertobat. Makanya dibilang hanya satu iblis. Ya kalau gitu kenapa dikatakan iblis sama Yesus kalau dia itu bukan iblis? Nah, tapi kan dia minta ampun kepada Allah Bapa. Ya kenapa dikatakan iblis kalau begitu sama Yesus? Loh, kan perbuatannya yang berdosa. Ya kalau gitu kan dia iblis kan kata Yesus. Ya tapi dia minta ampun. Kalau sudah diampuni, gak iblis lagi. Berarti iblis bisa bertobat dalam kitab kalian. Loh, Kalau giliran setan masuk Islam kalian jadikan framing ternyata iblis bisa bertobat ya. Oh. setan masuk Islam, iblis sama Di Islam ini tidak beda ada loh, Bu. setan masuk Harus- Islam. Yang masuk harus- Islam itu adalah jin. Tapi di kalian iblis bertobat ya. Oh gitu. Ini harus nih, perbuatan dosa itu adalah perbuatan iblis. Arti iblis apa? Bisikan setan. Enggak, bisikan setan. Bisikan setan. Arti iblis. Arti iblis. Arti Ya. iblis itu bisa berarti perbuatan, bisa Di berarti mana tertulis? pikiran. Di mana tertulis kalau iblis itu adalah perbuatan? Coba. Makanya ibu banyak baca. Saya nggak baca, kamu yang baca berarti ya. Coba tunjukin ke saya. Tunjukin ke ibu. Sekarang coba ibu praktekkan. Ibu Saya bohongin orang. tanya definisi Enggak, iblis ibu itu dapat dari bohongin mana? orang. Oke, kalau ibu tanya begitu, kisah Adam dan Hawa. Siapa yang membisikkan itu? Ular yang Ular. menyerupai iblis kan? Ular yang menyerupai iblis, maksudnya ular menyamar jadi iblis. Hah? Iblis itu, Bu, dengerin Bu, iblis itu bisa menjadi apa aja, bisa menjadi manusia, bisa menjadi apa aja. Berarti Iblis itu bisa ular menjadi itu apapun loh, Bu. ular Bisa yang menjadi menghasut pikiran. Nah, berarti yang menghasut itu Suzon bukan aja ular. udah menjadi pikiran berdosa, udah jadi perbuatan iblis. Ngomong apa sih ini orang? Ngomong Inilah, apa? teman-teman bahaya kalau ini ya. Sebentar. Diam dulu, Anda belum diizinkan bicara. Diam dulu yang lainnya. Ini teman-teman betul kata Kak Mary Astuti ya. Kak Mary Astuti itu mengatakan begini, perdebatan ini tidak untuk semua orang. Kalau tidak mengerti agamamu, jangan coba-coba naik ke Komal untuk menjawab. Kenapa?
Karena bisa jadi orang yang kau hadapi itu telah menguasai isi kitabmu. Ini buat Islam dan Kristen loh ya. Yang Islam, bisa jadi framingan-framingan yang dilakukan oleh orang Kristen itu adalah framingan yang tak pernah kalian dengarkan selama ini. Sehingga ketika kalian naik ke Komal Kristen, kalian hanya akan dijadikan bahan bulian. Yang Kristen, kalau naik ke Komal Islam, pastikan kalian belajar dulu supaya kalian tidak menjadi samsak, apalagi di hadapan saya. Perkataan kamu Odirno ketika menjelaskan definisi iblis itu dapat dari mana? Dalil apa, kitab apa, ayat berapa? Coba. Ya, Coba. gini loh Uniripa sebentar. Bu Nurma jangan ngomong dulu. Nggak baik memotong orang lagi diskusi, Bu. Sebelum Anda Ya diizinkan itu bicara si jangan Odirna bicara. lagi tidak Anda belum aktif. dibuka. Ibu katanya baik, sopan, santun, giliran orang ngomong dipotong. Saya lagi Iya, ngomong makanya sama kan saya Odirno. ngomong. Kenapa ibu kalau misalnya ada yang mau mengebek Ya, mau silakan, ngebek Odirno, selalu Izin takut ya? ngomong. Kok ibu nggak ada sopan-sopannya sih masuk Komal Islam? Saya lagi ngomong sama Odirno loh. Kok nggak ada Permisi. sopan-sopannya ibu? Iya, Odirno, sebentar. Kenapa kalau ada Ya. yang mau nge-backup, mau menjelaskan yang lebih ahli, namanya diskusi Nah, itu saling menyampaikan berarti kamu pendapat. mengakui kalau kamu tidak mampu menjawab. Ya kasih sama Oh, Bu saya Nurma mampu dong. menjawab. Saya Udah mampu kalau gitu menjawab. saya tidak mau Bu Nurma seolah-olah dia lebih paham daripada kamu. Saya menghargai kamu kan, makanya saya ngomong sama kamu. Giliran kamu Bu Nurma Oke. ngomong kamu. Justru saya menghargai kamu supaya nggak dipotong sama Bu Nurma seolah-olah kamu tuh nggak mengerti nanti. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Apa kamu jangan-jangan nggak ngerti? Bu, Gantian dong. iblis itu yang membisikkan kita supaya berbuat dosa. Saya Begitu. tanya, definisi iblis itu kamu dapat dari mana pengertiannya? Coba jelaskan ke saya. Nah, Arti ibu iblis ngomong kata kayak iblis begitu. itu Ibu ngomong Nah, kayak begitu pun, ibu sendiri bisa nggak sebelum bertanya? Saya tahu. Kalau saya bertanya, artinya saya bisa menguasai menjelaskan dari agama saya. Makanya saya tanya. Ya udah, kata dari iblis sisi itu agamamu kamu dapat dari apa? mana? Loh, berarti kamu nggak tahu, nggak bisa jawab. Kalau Minta kalau tolong dari saya sisi buat- kalau dari Yaudah. sisi agama iya kalau Iblis dari sisi itu- agama saya itu dengar dulu, kalau dari sisi agama saya itu selama saya belajar perbuatan dosa itu adalah bisikan setan, bisikan Saya iblis. bicara iblis, setan dan iblis itu sama. Sama? Oke, tunjukkan datanya kalau iblis dan setan sama. Silakan. Lah ibu tanya aja sama iblisnya. Iblis itu kan satu ini sama setan. Ibu tahu nggak? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Teman-teman, saya himbau buat kalian pendiskusi atau yang tertarik diskusi belajar dulu ya. Karena kalau tidak belajar, kalian hanya akan mempermalukan diri kalian. Ini contohnya Odirno, memaksakan diri untuk menjawab, tapi nggak belajar. Bahaya. Oke, kayak gitu. sekarang ibu nanyain begitu. Oke ya, nih ya, saya jelasin ya. Nanya ibu dari tadi nanyain Petrus, nanyain iblis. Ibu mau fokus ke pertanyaan mana? Sekarang saya Ya tanya. mau kamu itu kalau diskusi itu Tadi ibu minimal fokus kamu belajar. pas sama debat sama Nurmawati, ibu itu negesin ke perbuatannya si iblisnya yang mana. Giliran saya sudah menjelaskan bahwa Petrus bertobat kepada Allah, ibu nyecer saya. Ibu itu berarti tipe Apa orang yang tidak urusannya? mau belajar. Si Petrus bertanya apa? Pertanyaan saya itu satu-satunya iblis menurut Yesus siapa? Berarti Yudas. Kalau memang Petrus itu bukan iblis, kenapa dia dikatakan iblis? Berarti Yesus yang salah. Kenapa? Dalam kitabmu Matius 26, walaupun dia bertobat, dia dikatakan iblis. Kalau dia bertobat, maka dia bukan iblis. Kenapa dia dikatakan iblis? Emang Yesus nggak tahu kalau dia akan bertobat? Masa ada orang yang mau bertobat tetap dikatakan iblis? Ini gimana ini Tuhan kamu? Lah kan perbuatannya, yang dimaksud perbuatannya itu kan perbuatan dosa. Nah, maka kamu harus tunjukkan kepada saya bahwa iblis itu adalah perbuatan di mana diajar di agama kamu.
Ibu jangan berdasarkan agama doang kalau belajar kayak beginian. Ibu tahu nggak seven Kita kan lagi sins? agama. Dosa Apa dosa itu? besar, Coba. dosa besar adalah dosa kesombongan. Iblis itu siapa? Memangnya Lucifer. ada? Dosa enggak? Emang Dosa ada enggak? dosa Saya besar? tanya. Saya tanya dulu. Lucifer itu adalah malaikat jatuh. Iblis itu adalah malaikat jatuh. Malaikat Lucifer adalah malaikat yang sombong gara-gara dirinya adalah Mana sempurna. di kitabmu ada kata Lucifer? Loh, ibu jangan baca Alkitab doang. Ibu bacanya itu buku-buku lain, buku-buku sejarah. Bahas agama kita bukan Bang bahas Rijal, agama ambil Bang Rijal ya, seolah-olah saling Alkitab anak-anak doang. Bang Rijal ambil alih. Ibu nanya iblis itu udah ke buku lain. Ngarang ceritanya itu. Kalau ibu mau kalau ibu mau belajar Bang Rijal tentang ambil alih. pengertian iblis, Kasihan Bang Rijal, kasihan Bang. Bang Rijal. ibu nonton tuh yang namanya YouTube Kasihan Bang channelnya Bang Rijal, mana ini moderator yang lain, kasihan nih. Aurel Valen. Kasihan. Di situ ada Kasihan. pengertiannya semua tentang iblis. Nggak tega. Bang Rijal, saya nggak tega Bang Rijal, kasihan. Biar Ibu belajar yang dulu. kasihan gak mau belajar. Apa kasihan? Gak tahu kan? Gantian, Obi, Tahu nggak gantian. kalian? Odirno, gantian yang lain. Bang Papa Lele, selamat malam, Papa Lele. Nah, turun ya. Kita kajian dulu, kajian sedikit Ustaz. Umat Kristen, tolong dengan sangat belajar ya. Kita emang mau dengar khotbahmu nih Ripa. Iya, kalau nggak mau turun. Ini kalau mau Islam kau pikir ini gereja. Kalau kau nggak mau, kau jangan di sini. Turun kau. Kan aku nggak ngajak kau di sini, Bu Nurma. Kau pikir ini gereja? Ini tempat edukasi Islam. Ya galau lah, masa enggak pula? Di sini tempat umat Islam mengajarkan pemahaman tentang Islam dan membongkar penyesatan-penyesatan yang ada. Kalau nggak terima turun, buka kemal sendiri sana. Kamu pikir ini gereja? Teman-teman yang Kristen, Tidak perhatikan. ada penyesatan di Kristen. Yang menyesatkan itu Nah, sini turun ya. Begini teman-teman ya. Kalian umat Kristen, percaya dirilah kalian kepada kitab kalian. Di kitab kalian itu bukan iblis, diabolos. Iblis itu berasal dari bahasa Al-Quran, dari kata ablasa, yang artinya terputus rahmat Tuhan. Dan setan itu adalah sifat yang melekat pada sisi manusia dan jin, yang kemudian kecenderungan mereka itu lebih sering ingkar kepada Allah. Dalilnya mana nih? Kalau aku bicara pakai dalil, kalian bicara pakai congor dari tadi. Jin itu adalah golongan makhluk Allah, manusia golongan makhluk Allah, binatang golongan makhluk Allah, malaikat golongan makhluk Allah. Tuh, jin golongan makhluk Allah. Jin ini bisa menjadi setan dan iblis. Sama seperti manusia bisa menjadi setan dan iblis. Karena iblis dan setan adalah gelar dan sifat. Manis itu gelar dan sifat. Ya, mana dalilnya? Dengar kalian. Ngomong sembarangan, ngutip-ngutip perkataan Al-Quran tapi sembronoy. Nah, saya ini tidak masalah dengan pengajaran kitab kalian kalau kalian jujur. Tapi udahlah ngutip salah, saya nggak bisa biarkan. Ini merusak peradaban. Nggak mengikuti kaidah keilmuan secara linguistik dan juga secara teologi. Jin, dalil yang mengatakan jin itu adalah golongan makhluk, bukan sifat seperti manusia, ya, juga adalah golongan. Dalilnya adalah Nah, dalam surat Al-Hijr ayat ke-27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum dari api yang sangat panas. Tuh ya. Jin. Tuh. Yang kedua, jin itu ada yang baik, ada yang jahat, sebagaimana manusia juga ada yang baik, ada yang jahat. Dalilnya mana? Surah Jin ayat ke-11. Jangan kalian songong sotoy. Tidak ada setan yang bertaubat dan masuk Islam, yang ada jin. Membedakan setan, jin, dan iblis saja nggak bisa. Itu pula mau menjelaskan imannya.
Nah, setan itu ada dari golongan manusia, ada dari golongan yang jin. Karena setan itu adalah pribadi-pribadi yang kecenderungannya ingkar kepada Allah. Dalilnya mana? Dalilnya itu dalam surah Al-An'am ayat 112 dan surah An-Nas. Ya, minal jinnati wan nas. Ya, kami berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dan setan itu juga dari golongan jin dan manusia yang berbisik. Dalam surah Al-An'am ayat 112, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan dari jin dan manusia dan jin. Nah, lanjut, iblis itu adalah gelar yang diberikan Allah kepada siapa? Kepada, dalam surah Al-Kahfi ayat 50, dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Kalian di sini bicara jin iblis setan, tapi nggak ngerti definisinya. Makanya ketika kalian bicara bahwa Petrus bukan iblis, yang bilang Petrus iblis itu bukan saya, tapi Tuhan kalian. Dalam kitab kalian Yohanes pasal 6 nomor 70 dikatakan bahwa iblis itu cuma satu di antara kita. Kalau Petrus bertobat, dia bukan iblis. Kenapa? Sebelum bertobat dia dikatakan Yesus iblis. Berarti Tuhan kalian yang salah berarti. Jangan tipu. Kami nggak bisa ditipu. Mohon maaf, kami belajar. Silakan. Yang saya tanya itu, siapakah satu-satunya iblis menurut Yohanes pasal 6 nomor 70? Menurut Yesus, bukan menurut penulis Yohanes, menurut Yesus. Kalau Yudas jawaban kalian, maka pertanyaannya adalah Yudas menjalankan kehendak A Bapa, B iblis. Nah, selesai diskusi kita. Dua itu aja jawab. Dua itu saja jawab, selesai diskusi kita. Nggak panjang kali lebar, nggak butuh kami penjelasan doktrin kalian itu. Silakan, Ustadz Arif. Tolong Bang Rijal ambil alih Bang Rijal. Saya nggak mau mendengarkan doktrin yang nggak penting. Bang Rijal, mana Bang Rijal ini? Bang Otak, Bang Andi. Ya nih. Arahkan para netizen yang naik ke sini menjawab dua pertanyaan. Pertama, siapa iblis dalam Yohanes 6:70? Kalau mereka menjawab Petrus, nah tunjukkan alasannya kenapa. Kalau mereka menjawab Yudas, maka pertanyaannya adalah memangnya Yudas menjalankan rencana siapa? Rencana Bapak yang adalah Tuhan atau rencana iblis? Itu aja selesai Bang diskusi kita. Ngapain panjang kali lebar? Ya, betul. Ya, silakan para oten yang naik ya, pakai akal, pakai dalil ya, jangan congor nanti mempermalukan imannya sendiri. Lanjut, Bang Kota Waras. Ya, sekali lagi ya, teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya. Siapakah iblis yang dimaksud di Yohanes 6:70 dan di Matius 16:23? Pakai data dan dalil silakan naik ke atas. Karena memang ya, saya pahami sendiri ya, ayat itu iman Kristen sendiri sangat kontradiksi. Ya, saya bingung ya dengan dalil itu. Bu Nurmawati, santai aja Bu Nurmawati ya. Kenapa saya diundang lagi? Tadi katanya saya udah disuruh turun. Saya turun, kalian oke, nggak apa-apa. Jangan premium berarti. Bu Nurmawati silakan jawab. Karena saya mantan Kristen juga bingung dengan dalil itu. Dikatakan Yudas itu sebagai penyesat atau pengkhianat. Tetapi faktanya gara-gara Yudas berkhianat lah sehingga terjadi penyelipan yang diimani Kristen sebagai penebusan dosa. Ini sangat kontradiksi menurut saya. Ya, Kristen Bang ya. Iya. Oke, saya follow Abang. Silakan dijawab Bang pakai data dan dalil. Bentar, sebelum kita ke Yudas itu, ini Yehuda ya. Abang namanya Bukan Yudas. ya, ya, ya. Ya, apa bedanya Yudas dengan Yehuda?
Yudas itu nggak pernah berzina, tapi kalau Yehuda dia niduri menantunya. Anda bangga ya pakai nama Kita Yehuda? fokus ke judul aja, Bu. Ya udah nggak ada Menurut orang yang saya. bangga pakai nama bukan. Pas Ada saya orang bilang di yang situ bangga. berzina kan tersinggung kan? Enggak, saya cuma bilang kok ada gitu orang yang bangga pakai nama pezina gitu ya. Kita bahas Yudas. Silakan Bang. Di situ kan tidak tahu. Oke, saya tidak terlalu ini, cuma mau bahas itu yang tadi sebenarnya Yudas itu. Saya bicara dalil ini Markus pasal 8 ini. Karena di situ comot-comot Alkitab kita jadi. Halo. Silakan Bang, saya diam salah, nggak diam salah. Tadi saya disuruh diam, sekarang saya diam Abang Iya. halo-halo. Jelaskan aja lah Bang. Iya, Markus, saya bicara ini Markus pasal 8 itu ayat 33 kan, tuh di sini tertulis gini. Maka berpalinglah Yesus dan sambil saya baca, tolong dengarkan baik-baik supaya jangan salah tafsirkan di situ. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang muridnya, ia memarahi Petrus, katanya. Jadi Tuhan itu dia usir iblis yang di dalam Petrus, bukan dia bilang Petrus itu iblis. Ibu yang salah tafsirkan ayat itu. Jangan jelasin dulu, baca dulu ayatnya Pak. Baca dengan betul-betul. Kok malah nggak Sudah dibaca? saya baca tadi kan otakmu keluar ke sana, Yang mana? pikiranmu tidak Yang mana? fokus. Ayatnya yang mana? Ayatnya yang mana Bapak baca? Markus berapa? Markus pasal 8 ayat 33. Nah, kan minta dalilnya toh. Ini sekarang saya kasih dalilnya nih. Ya Markus berapa? Markus Markus pasal 8 ayat 33. Iya, ayatnya yang ke-33. Oke. Yesus menghardik Petrus dengan berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan Iya, dia usir memikirkan itu. manusia." Siapa yang Dia diusir? tidak bilang iblis yang di dalam Petrus itu, begitu Bu penafsirannya. Kapan Petrus kerasukan iblis? Kapan Petrus kerasukan iblis? Di mana dalilnya kalau Petrus kerasukan iblis di mana? Petrus itu dia bawa Yesus ke samping karena berpikir kiranya Tuhan menjauhkan ini darimu. Pertanyaan Karena saya itu bukan pikiran itu. Petrus Di secara mana manusia. dalil Petrus Itu cara kesurupan? penafsirannya begitu, Bu. Saya tanya, di mana dalilnya kalau Petrus kesurupan iblis? Coba tunjukkan. Jadi ini kan lihat Petrus karena dia tidak kesurupan, tapi waktu dia berpikir itu iblis masuk dalam pikirannya, makanya Tuhan usir Di keluar. mana tertulis? Jadi bahasa Di ini mana dia tertulis berkata iblis enyalah masuk? iblis. Di mana tertulis iblis masuk ke dalam pikiran Petrus? Silakan. Itu tadi penafsirannya sudah ada itu. Di situ saja masih cari-cari. Waduh. Kan di situ pertama tanya. Yohanes 6 ayat baca 70. Amsal pasal Siapa 3, yang nomor iblis? 5, Pak. Pak, saya minta jujur Pak. Kalau tidak ada tertulis jangan tambahin. Di mana tertulis bahwa Itu sudah Petrus tidak usah ditambahin lagi. Di sini kan jelas maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya. Jadi Tuhan sedang melihat murid-murid yang lain. Ia memarahi Petrus. Jadi Yesus memarahi Petrus. Katanya, enyalah, kata enya itu di bawah. Itu dia usir, dia bilang keluarlah begitu. Enyalah itu dia usir. Iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, itu cara penafsirnya begitu. Ibu itu murtad karena copot-copot Alkitab sembarang. Dulu imannya tidak teguh begitu. Inilah Kristen kadrun. Makanya gampang mualaf. Bang Andi ambil alih Bang Andi. Buang waktu, ambil alih Bang. Kalau pok dia. Bang Otak ambil alih. Iya. Buang waktu, Kenapa? ambil alih. Gimana? Peniripan nih giliran dijawab Bang. orang tidak Bang terima. Ali, Bang Bilal, ambil alih. Ya, saya Ya, lagi siap. nggak mau buang waktu. Saya sibuk. Iya. Oke. Uniripa, kalau dijawab orang Sudah ya kapok dengar, dia, jangan sudah maksa. kapok. Nggak boleh maksa. Kapok gimana Pak maksudnya? Apa sih ini? Bu Nurmani nggak ada urusan dengan Anda loh.
si Yehuda ini adalah seorang penipu. Dia menambahkan yang tidak ada tertulis dalam Bible. Dia bilang Petrus itu kemasukan iblis. Pikiran Petrus dimasuki iblis. Saya minta, di mana tertulis kalau Petrus itu kemasukan iblis? Kalau Yudas ada tertulis bahwa Yudas Justru dimasuki tadi itu iblis. sudah Kalau tidak bisa dijawab, tapi menjawab, kamu jangan tidak menambahkan menerima. ayat suci. Lagi Kami gini, ya kalau apa sih ini diskusi dulu? Unir Kok saya Anda ini nggak bisa ngatur saya loh. Anda ini bukan siapa-siapa. Saya cuma mau bertanya. Pertanyaan saya, di mana tertulis kalau Petrus itu kesurupan iblis? Clear. Kok malah ngejelasin dokter? Tapi sudah dijelaskan kalau kita itu. mundur, Di mana Jelas tertulis? itu bisa di Tapi karena kamu nggak Di mana? paham, kamu Nanti saya bantu jangan buka maksa data, Pak. sesuai harus sesuai dengan maunya Norma, di kamu mana dong. tertulis Norma? Kalau Petrus itu kesurupan iblis, di mana tertulis Norma? Ayat berapa? Pasal Emang berapa? tidak ada dibilang kesurupan iblis. Emang di kami itu tidak ada kesurupan-kesurupan. Oh ya tidak sudah. ada iblis. Tadi, Ada, jangan tadi sudah nambahin. dijelaskan Yehuda itu bahwa yang Itu dipikirkan asumsi Petrus itu kalian, bukan kami yang nggak butuh dipikirkan itu. Allah gitu loh. Itu Bang Rijal, ambil alih Bang, fokus kepada pertanyaan Bang Rijal ya. Saya nggak mau buang-buang waktu. Mereka kalau kamu mau nanya itu sampai kemanapun, kamu tidak menerima jawaban orang, Ya itu udah, kamu tidak akan dapat Ibu apa-apa. Saya tidak Diam. menerima Jadi Ibu pribadi Diam. pun kau nanya itu tidak akan Ya, dapat ya. jawaban. Kalau diskusi itu jangan nipu. Diskusi itu jujur-jujuran. Kalau tafsir katakan tafsir. tidak Tunjuk. nipu, Bu. Yehuda, Di situ tunjuk yang tafsirnya itu siapa yang tambah-tambah. tafsir? Yehuda, yang menafsir itu siapa? Matthew Henry, Katolik, Protestan, Ortodoks, siapa yang mengatakan bahwa Saya ketika baca Yesus tadi di kitab Markus itu. Ya mana kalau Petrus kesurupan iblis di mana? Markus mana? Markus pasal berapa ayat berapa? Saya tidak bilang Petrus kesurupan iblis, tapi saya Tapi bilang tadi saya kau baca bilang di kitab tadi Markus. katanya Yesus mengusir iblis yang ada dalam diri Petrus. Kutanya, memang sejak kapan Petrus kesurupan iblis? Kok menipu? Kan di situ ada lihat bukti pembacaannya saja bisa jelas, Ibu. Cuma Ibu yang tidak mengerti karena di situ tidak percaya Yesus. tertulis kalau Petrus Kalau percaya masuk Yesus, iblis? otakmu dibukakan, mengerti kitab suci Apa kami ini? karena tidak Saya lagi dibukakan, nggak makanya butuh bingung. kalian itu gitu. menawarkan agama kalian. Yang saya tanya itu, ketika kau menipu saya dengan mengatakan Petrus dimasuki oleh iblis, dalilnya di mana? Kau kan tipu saya. Kau bilang Petrus itu kemasukan iblis. Setahu saya tidak ada. Yang kemasukan iblis itu adalah Yudas. Ada tertulis. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Sekarang kutanya, ketika kau tipu saya mengatakan kalau Petrus itu kemasukan iblis, tertulisnya di mana? Oh, tidak ada, itu tafsir. Oke, aku terima. Kalau memang itu tafsir, yang mentafsir siapa begitu? Yang ngajarin begitu siapa? Kau sebutkan namanya. Jangan tipu-tipu saya mahasiswi ini. Iya, tadi saya tidak ngomong Petrus itu dia kerasukan iblis, tapi Yesus yang usir iblis yang di dalam dia. Kalau masalah kerasukan itu, pikiran Petrus itu sudah salah di mata Tuhan Mana di Yesus. situ? Gitu, Mana di situ tertulis kalau Yesus mengusir iblis yang di dalam badan Petrus? Yang dikatakan iblis itu Petrus. Kamu pikir saya tidak baca ayatnya? Kamu baca di Markus, saya baca di Matius. Kamu baca di Matius tuh, ya? Ih, kamu jangan pikir, saya ini orang yang baca kitabmu. Kok malah nipu-nipu? Tuh Ya, kamu tengok. silakan. Bang Rijal, misalkan Bang Rijal nih. Kamu tengok nih. Tuh. Kamu perhatikan itu. Ya. Dalam kitab Yohanes. Maka berpalinglah dan berkatalah. Tuh baca kitabmu itu. Nih, ya. Kok malah nipu-nipu saya kamu? Bang Rijal mana Bang Rijal? Bang Rijal monitor Bang Rijal. Bang Rijal tolong. Bang Rijal tolong bacakan itu. Ya. Berarti kemana sih? Ya, yang mana yang mau dibacakan? Yang bawah Bang, paling bawah Bang. Baca. Paling bawah. Oke, Matius 6:23 ya. Oke, di sini tertulis, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuh, kalian bilang dia Sama, kesurupan kan? iblis, sementara pikirannya pikiran manusia. Kalian bilang dia adalah mengikuti pikiran iblis, sementara dia manusia yang dikatakan iblis. Pikirannya pikiran Bukan, manusia, dia manusia. salah penafsiranmu Dia tidak itu. pernah kesurupan Tuhan. iblis. Yang dikatakan iblis adalah dia sendiri. Kok kalian bilang dia pikirannya dimasuki iblis? Salah penafsiranmu salah. Di situ Tuhan bilang Pikirannya nyala pikiran iblis. manusia.
Kata Ini E-nya orang itu jangan baca lompat. Kalau makan nasi jangan pakai skop, begitu, pakai sendok supaya mengerti. Nanti kalau pakai skop itu mulutmu tidak bisa muat, begitu. Kan nggak nyambung. Coba sebentar Pak Yehuda. Pak Yehuda tolong perhatikan saya. Di sini tertulisnya begini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Saya tanya Bapak, berkata kepada siapa? E-nya lah. Enggak, ntar dulu. Berkata kepada Yudas. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Loh, kok kepada Yudas? Nggak nyambung. Dibaca Pak, Matius 16:23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Bapak Yehuda. Matius 16:23 ya. Iya betul Maka Bapak. Yesus berpaling Sambil baca, kepada Bapak. Petrus. Iya, berkata Ya, kepada. Yesus jadi dia berpaling itu Sebentar berarti Bapak. balik kepada Sebentar Bapak. Bapak kepada jangan dulu Petrus. bereksplanasi, jangan dulu menjelaskan. Kita baca fokus kepada Iya. ayatnya dulu ya. Ya. Terus di sini kata itu jangan berkata lupa. kepada siapa Dia bilang, Bapak? E-nya lah. Kata Ya, E-nya itu coba sebentar dari Bapak. depan. Sebentar. Kita ingin semua yang menyimak ini mengetahui. Ya. Iya. Yesus berpaling. Coba jangan Ya, baca sebentar lompat Bapak. ya. Bapak Kata E-nya jangan lah lari dari iblis. ini Pak. Saya mau fokus Tidak kepada lari, ayatnya Pak. dulu. Iya, makanya Ah, Bapak iya, jangan saya keluar fokus. dari ayat dulu, jangan keluar dari ayat. Ya, jangan. silakan. Ya, sebentar. Kita di ayatnya dulu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus? Enyahlah iblis. Yang disebut iblis oleh Yesus ini siapa? Dia bilang keluarlah iblis dari Petrus, begitu Enyahlah maksudnya. iblis, Bapak, bukan keluarlah iblis. Enyahlah iblis. Yang dikatakan iblis oleh Yesus siapa? Tuhan tidak bilang Petrus iblis, tapi Tuhan bilang Bapak, enyahlah saya iblis. ulangi lagi, saya Engkau ulangi lagi, suatu Pak. batu sandungan Saya bagiku. ulangi lagi, Pak. Nah, itu. Saya ulangi lagi ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada siapa, Pak? Itu ada titik dua itu, coba baca. Iya, ada Jangan titik ada dua, nggak tanda ada baca, masalah, Pak. Pak. Nanti bingung Nggak ada di masalah, situ. Pak. Ada titik dua, ada koma, ada titik, nggak ada Iya. masalah. Ada tanda kutip, nggak ada masalah, Pak. Nggak ada Nah, masalah. Ini hanya penulisan. Itu kasusnya. Kita fokus. Kalau di situ kan baca kitab suci kami. Iya, Kalau tidak baca itu makanya saya sesuai bilang, dengan tanda baca, nanti makanya saya bingung tanya kepada penafsirannya, Bapak, jadi kacau, saya tanya kepada Bapak, melenceng. saya tidak menafsirkan, Pak. Saya hanya membacakan. Saya tanya kepada Bapak, Iya. apakah Bapak membaca kitab yang sama dengan saya, membaca Iya, pasal ini yang saya ada sama, baca. nomor yang sama? Nah, Sama ya? ayat 23. Oke, Iya. oke. Sekarang saya tanya, Yesus berpaling dan berkata kepada siapa, Pak? Petrus. Kepada Petrus. Kemudian yang diucapkan adalah enyahlah iblis. Yang dikatai iblis ini siapa, Iya, Pak? kata E-nya itu coba ditafsirkan. E-nya itu apa artinya itu? Yang dibilang enyahlah iblis ini siapa, Pak? Iya, itu Tuhan tujukan kepada Petrus, tapi maksudnya diusir apa itu? Nah, ditujukan kepada Petrus. Oke, berarti apa yang Bapak kemudian sampaikan setelah ini adalah interpretasi Bapak, ya. Interpretasi, bukan isi dari ayatnya. Oke? Setuju ya? Jadi isi dari kitab ini kan ditujukan kepada Iya, Petrus berarti karena apa ada yang disampaikan sesuatu yang oleh Bapak mengganggu setelah saya pikiran membacakan Petrus. ini adalah interpretasi ya, Pak. Nah, Bapak begitu. setuju ya? Setuju ya Bapak, bahwasanya Bapak melakukan interpretasi. Bunyi ayatnya tadi adalah enyahlah iblis. Nah, Yesus Iya. mengatakan enyahlah iblis pada saat berkata kepada Petrus. Oke, silakan Undiri, Pak. Kenapa kalian ngotot dengan jawaban kalian sendiri? Kalian bertanya, oh, tidak menerima jawaban orang. Ada apa dengan kalian itu? Saya pribadi nggak ngotot sih, Bu. Cuman di ayatnya Nah, seperti kan apa tadi gitu udah aja, Bu. dijelaskan, Ya pemahaman sudah. kalian itu salah. Kau pun bisa dibilang iblis kalau berhati iblis, melakukan perbuatan seperti iblis gitu Bu loh. Nurma, jelaskan definisi iblis dalam kitab Anda. Nggak usah banyak cerita. Silakan. Ya di kitab mana ada dijelasin iblis adalah begini begini begini, nggak ada di Alkitab. Iblis itu, Ibu, Tapi Kalau di KBBI Anda tidak ada. dapat informasi tentang iblis di kitab itu Anda, lalu Anda tahu dari adalah mana? penyesat, setan, Nah, gitu loh, roh coba tunjukkan roh dalilnya. penyesat. Apa? Bu,
Kalau ibu tidak bersandar kepada kitab suci ibu nggak usah ngomong, kan saya sudah bilang dari tadi. Saya nggak mau menghadapi orang yang omong kosong. Saya minta ibu menjelaskan definisi iblis Ya dalam tidak kitab ibu, semua dasar dalilnya dijelaskan apa. di Alkitab. Masalah pengertian itu Ya sudah kan begitu, biasanya ibu di tahu dari KBBI. mana? Lalu ibu tahu dari mana jawaban ibu ini? Itu di KBBI pengertian iblis itu apa? Bu, Jadi kitab ibu jangan KBBI. harus di kitab. Kalian itu lucu. Bukan, Kalian kitab ibu asumsi, KBBI. tapi selalu kalian mana dalilnya di kitab? Yesus bilang dia Tuhan. Kalau pakai KBBI, gugur sudah agama kalian. Tahu arti anak? Ya tidak gugur lah. Ya kalian aja yang Ya merasakan udah. Kalau arti mengatakan anak, anak definisinya anak apa? Anak artinya apa? Ya. Ya kau lah jawab sendiri. Kalau pakai KBBI berarti itu serapan dari bahasa Arab, Bu, dari Al-Qur'an itu definisinya. Ya terserah itu mau dari Al-Quran mau dari apa. Teman-teman gini loh teman-teman ya. Kalau konsisten menggunakan KBBI, mari kita pakai KBBI. Mari kita pakai KBBI. Jangan kalian ingkari KBBI. Penjelasan kalian tentang kata iblis itu menyerap dari bahasa Arab. Itu definisi teologi Islam. Saya sudah jelaskan tadi. Berarti kalian mencontek Al-Quran dalam memaknai apa yang ada di kitab kalian. Larinya Apakah begitu. kalian tidak mampu menjelaskan definisi iblis? Apakah kalian tidak mampu, kitab kalian tidak mampu menjawab apa arti iblis? Ketika Sudah kalian salah, tidak Bu. punya dasar dalam kitab kalian, Yehuda diam dulu. Saya lagi satu-satu lah. Siapa yang mau saya ajak ngomong nih? Si Aku Yehuda nggak mau dengar orang ngomong. Sudahlah, malas. Ya ngapain ke atas, turunlah sudah. Nyungsep ke bawah. Lucu nih. Ya. Kami di sini tidak butuh doktrin gereja. Kami butuh kalian jujur menjelaskan itu kitab kalian itu dasarnya apa. Oh, saya bukan doktrin gereja, saya pemahaman sendiri. Boleh, tapi jangan menipu saya. Masa kau bilang Petrus di kesurupan iblis? Sejak kapan tertulis begitu? Jangan ngada-ngada lah. Kalau nggak ada jangan tambah-tambahi. Nah, oh saya diberitahu sama siapa? Yesus atau Roh Kudus atau hantu belau? Ini ngomong seenak. Kalau kalian bisa seenak ini ngomong di Komal Islam, kami yang berdosa karena kami mengizinkan kalian membodoh-bodohi umat. Tidak. Kalau kalian Saya membiarkan Ibu, ke gereja. saya lebih cocok kasih judul Ibu di Yohanes 8:44. Saya tidak ada urusan dengan Anda itu tentang iman Anda. Saya cuma tanya Yohanes. Karena suka copot Alkitab saya, jadi saya kasih judul Ibu itu ada di situ. Kamu dari tadi memang ada pendeta yang bicara di atas podium itu baca satu perikop. Kan tadi bilang iblis toh, jadi iblis itu lihat Yohanes 8:44 itu cocok untuk Ibu di situ. Iblis artinya apa? Ya, Itu Segi, coba baca Yohanes ya. 8:44. Bang Rijal ada tamu baru, Bang Otak Waras ada tamu baru, Bang. Saya sambil bikin ini, Bang, bikin artikel. Halo? Ya, halo. Ya, itu Ibu Salam Rifa Segi. sama host Arif itu mengerti kok tidak kata nyalah di situ. Enyah lah itu Nyalah menyuruh iblis, orang enyah. Iblis. Iya, enyah itu bahasa Indonesia, Pak. Enyah itu artinya pergilah. Ya, mengusir. Artinya Mengusir. Yesus mengusir iblis yang ada dalam Mengusir siapa? diri siapa tadi? Petrus. Diri siapa? Berarti Petrus itu sedang berbicara mengikuti pandangan iblis, bukan pandangan manusia ya? Hah? Berarti Petrus itu sedang mengikuti pandangan setan, bukan pandangan manusia. Anda baca ayatnya tuh. Petrus itu mengikuti pandangan manusia, pemikiran manusia, bukan pemikiran iblis. Makanya saya tanya, di mana Petrus dikatakan kesurupan iblis? Jangan nambah-nambahilah firman Tuhan kalian loh. Saya tuh nanya, Yohanes pasal 6:70 Di situ itu. yang kasih judul tambah-tambah. Nih Yehuda nih apa sih? Kau kalau nggak ada datang nggak usah ngomong lah. Ya. Jadi teman-temanku yang Kristen, kalian itu kan berasumsi terkait kitab kalian. Itu ndak apa-apa, tapi di gereja. Kalau di sini saya tidak mau dengar asumsi, saya mau kalian pakai data.
Kalau kalian katakan bahwa Petrus itu kemasukan setan, mana datanya? Kenapa? Karena Yudas ketika kemasukan setan ada datanya. Loh, tiba-tiba Tuhan kalian mengatakan Petrus iblis, kalian bilang dia kesurupan iblis, sementara dikatakan kamu mengikuti pikiran manusia. Manusia loh itu. Kok dikatai kemasukan iblis? Dada aja kalian. Jangan tipu saya ya. Saya nggak mau ditipu. Jangan tipu saya. Nggak bisa. Nggak mau saya. Kalian boleh tipu-tipu orang di gereja. Jangan saya. Saya nggak suka. Saya nggak bisa. Saya mahasiswi. Mahasiswi seperti saya ini dilarang untuk tertipu. Nggak boleh. Masa yang nggak ada ditambah-tambahi. Lagi pula kenapa kalau seandainya Petrus itu kesurupan iblis, Yudas juga kesurupan iblis, tapi kenapa dikatai iblis? Lucu kalian ya. Kalian berusaha membuat diksi bahwa Petrus itu kesurupan iblis. Lah, kalau kesurupan iblis berarti dia bukan iblis. Kenapa Yudas kesurupan iblis kalian katain iblis? Lucu kalian itu. Ada-ada aja sih kalian nih. Apalagi asumsi liar, apalagi yang mau dijelasin ke saya biar saya tampol sini. Kalau sesuai dengan Bible nggak saya tampol, nama nambahin saya tampol loh. Emang kalau seandainya Petrus kesurupan iblis kenapa? Yudas juga kesurupan iblis kok, tapi dikatai iblis. Giliran Petrus konon katanya kesurupan iblis, bukan iblis gitu. Kok hipokrit banget. Hipokrit sekali. Matius pasal 4 nomor 10. Mana nih? Nih. Tengok nih Matius pasal 4 nomor Matius 4 nomor 10. Kamu baca itu. Katanya juga pakai enyah itu, tapi kepada iblis betulan dong ngomongnya loh. Tuh. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis." Jadi iblis kesurupan iblis. Kalau ke atas ini jangan asumsi, tapi bawa data. Pucat kali aku pakai lipstick dulu ya. Iya. Jadi tadi Matius 16:23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Sekali lagi berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Nah, tadi ada yang jawab berarti di dalam Petrus ada iblis, walaupun tidak ada tertulis Petrus kerasukan iblis. Nah, kemudian Uniripa membawakan dalil lagi Matius 4 nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada siapa? Kepada iblis. Apa yang dikatakan enyahlah iblis? Pertanyaan Uniripa, apakah di dalam iblis ada iblis? Begitu. Ya, 700 mata memandang. Silahkan saudara Kristen naik ke atas room permintaan multigas. Bang Segi sudah bisa open mic, Bang? Silakan. Ya, halo? Bang Segi sudah bisa bergabung? Ya, Sukat. Selamat malam, Sukat. Selamat malam, Sukat. Selamat malam, Sukat. For Ara, selamat malam. For Ara.
Saya sambil bikin artikel ya guys, sambil gini dapat karya ilmiah untuk mesia.org. Temanya adalah siapakah di antara 12 murid yang iblis? Betulkah Yudas? Nah, itu temanya. Baca nanti di mesia.org ya guys. Pantager, selamat malam Pantager. Pantager. Ya teman-teman, untuk yang tidak menjawab kita turunkan dulu karena khawatir mereport. Ya, Bang Otak Waras monitor Bang. Bang Otak Waras. Bang Otak Waras. Ya, jadi teman-teman, inilah kenapa saya katakan maju kena, mundur kena, naik maju, mundur ketampol pol. Pertama, jawaban mereka itu mempelintir terus kitab sucinya. Kita sesuai dengan tertulis. Tertulis di situ bahwa seorang adalah iblis di antara 12 murid. Menurut penulis kitab Yohanes, yang iblis adalah Yudas. Pertanyaannya, emangnya Yudas itu dia adalah orang yang memiliki pemikiran sendiri yang dikatakan iblis atau kesurupan iblis? Kalau kesurupan iblis, kenapa dia yang dikatakan iblis? Dia kan kesurupan iblis. Lagi pula dia begitu karena mengikuti rencana siapa? Yo, A, rencana iblis atau B, rencana Bapa, atau dua-duanya sama? Nah, lagi pula Yesus sendiri mengatakan bukan Yudas yang iblis, tapi Petrus. Lalu kenapa orang Kristen mengatakan Yudas yang iblis, bukan Petrus? Kalau dikatakan Yudas tidak bertobat, dia kan menyesal mengembalikan uang itu. Itu bertobat itu. Menyesal itu bentuk pertobatan loh. Dia telah menyesal, lah tiba-tiba dia bundir gara-gara penyesalannya. Ya wajar dia bundir. Orang dia nggak tahu yang dia buat, dia kerasukan iblis, kok tiba-tiba dia tahu orang yang gurunya udah tersalib gara-gara dia. Sementara rencana itu gara-gara ngikutin rencana Tuhan. Jadi tumbal dia kan. Giliran Yesus bundir nggak apa-apa, Yudas bundir nggak boleh. Ini Tuhannya gimana sih ini? Giliran Yesus menghabisi nyawanya nggak apa-apa. Yudas karena merasa bersalah kepada Tuhannya, kepada gurunya, dia bundir, malah masuk neraka jahanam. Katanya Yesus penyelamat dunia. Dia yang pilih Yudas. Siapapun tidak dapat mengambilnya daripadaku. Tahu-tahu Yudas dibiarkannya bundir. Giliran Paulus jahat dia datangin, ditobatin. Ini maunya Tuhan kalian tuh apa sih? Sementara Yudas setelah melakukan itu kalian semua selamat. Giliran Yudas nggak didatangin Tuhan, nggak dibikin tobat, malah dibiarkan bundir. Giliran Paulus menghabisi Stefanus, didatangin, dijadikan tobat. Ini kenapa sih? Memang saya harus membela orang yang jadi tumbal Tuhan kalian. Saya membela Yesus, ditumbalin sama Tuhan kalian. Saya membela Yudas, ditumbalin sama Tuhan kalian. Kalian kan tepuk tangan. Yesus terkutuk, kalian tepuk tangan. Yudas bundir, kalian tepuk tangan. Padahal kalau nggak karena Yudas, kalian tuh nggak selamat. Emang bisa gitu Tuhan kalian ketangkoi kalau nggak dicium sama Yudas? Cium maut Yudas itu yang menyelamatkan kalian. Boleh menjelaskan iman kalian, tapi jangan tipu saya. Jangan tipu saya ya. Dan kalau menjelaskan itu pakai data, seperti saya pakai data. Ini ngomong seenak udahnya sendiri kok saya harus percaya. Nambahi firman Tuhannya lagi. Nggak boleh, nggak sopan. Jangan menambahi yang tertulis. Dalilnya kan begitu. Kok nambah-nambahi yang nggak ada ditambah-tambahi? Nggak boleh ya bang? Nggak boleh ya dek? Ya,
Silakan teman-teman, kalau kalian nggak mampu menjawab tema Nita, Yudas selamat ini, malam. bertanya aja. Nita, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan. Dari Muslim atau Kristen? Kristen. Ya, silakan dengan Uni Rifa ya. Silakan Bu, dijawab Bu. Dalam Yohanes pasal 6 nomor 70 itu yang iblis siapa Bu? Saya baca dulu ya Bu. Ya. Saya baca mungkin dari ayat. Ini harus berdasarkan yang tertulis kan? Ya. Ya, saya jawab yang tertulis saja. Karena kalau saya menafsirkan nanti salah, Ibu nggak terima. Ini tunggu ya bentar ya. Ini kan sebetulnya ceritanya tuh Yesus sedang mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya kan. Kalau dilihat dari situ sih. Kemudian nah di sini dari ayat 68 deh ya. Dari ayat 68 pada saat itu Yesus sedang mengadakan perjamuan, kemudian Yesus mengatakan bahwa ada yang di antara kamu ada yang tidak percaya gitu kan. Kemudian murid-muridnya yang lain udah pada mengundurkan diri, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Murid yang utama kan murid Yesus banyak, nggak cuma 12. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksud ayat 71 ya Bu. Yang dimaksudkannya adalah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Itu jawabnya Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu, boleh? Pertanyaan selanjutnya udah terjawab ya? Sesuai dengan... Enggak, belum terjawab. Karena ini terkorelasi dengan jawaban Ibu. Siapakah murid Yesus satu-satunya yang dikatakan Yesus sebagai iblis? Silakan dijawab. Ini yang udah di ini nih Bu, di ayat 71 yang dijawab. Bukan Yesus yang bilang Bu, itu Yohanes ya, itu penulis Yohanes yang bilang. Yang saya tanya itu, siapakah satu-satunya murid di antara 12 yang dikatakan oleh Yesus iblis? Silakan dijawab. Enggak, maksud aku yang ini maksudnya apa dong ayat 71? Yang ayat 71 itu kan bukan perkataan Yesus Bu, itu kan menurut si penulis Bu. Kalau yang dimaksud iblis itu adalah Yudas, kan menurut si penulis. Bukan Yesus yang bilang. Saya tanya, memangnya siapakah yang dikatakan oleh Yesus satu-satunya murid yang iblis? Silakan dijawab namanya Bu. Kalau Yudas tunjuk tertulisnya di mana Ibu yang bilang begitu? Tertulisnya di mana yang satu-satunya? Enggak, yang aku tahu sih yang di sini doang. Yohanes pasal 6 nomor 70 itu kan cuma seorang yang iblis kan Bu, cuma satu orang kan di antara 12 murid. Ya. Ya. Menurut penulis kitab Yohanes, satu orang itu adalah Yudas. Ya. Betul? Ya. Itu bukan menurut Yesus. Pertanyaan saya adalah, kalau menurut Yesus siapa satu-satunya murid yang iblis? Memang ada ya Yesus tulis satu-satunya? Ada. Di mana Bu? Bu? Ada yang lain. Maksudnya tidak ada satupun murid yang dikatakan iblis kecuali Petrus. Dalilnya dalam dalilnya di mana? Matius 16 nomor 23. Oh sebentar, aku lihat dulu ya. Matius 16 ya? Yes. 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Itu kan Ibu? Enyalah iblis, karena Yesus yang mengatakan kan, "Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya." Jadi maksudnya
Pertanyaannya adalah ketika dalam Yohanes pasal 6:70 dikatakan bahwa iblis itu hanya satu orang. Menurut penulis Yohanes, iblis itu adalah Yudas. Tapi kalau menurut Yesus, siapa yang iblis di antara 12 murid, Bu? Silakan dijawab. Sebetulnya kalau dalam hal ini kan dalam rangka ini perikopnya tentang, bentar ya. Perikopnya pada saat, pada saat Yesus mau ditangkap ini, ya kan? Benar nggak, Bu? Betul, Ibu, betul. Pada saat Yesus mau ditangkap ya. Jadi istilahnya agak berbeda dengan yang tadi peristiwa yang di Yohanes. Yang di Yohanes kan pada saat perjamuan ya. Saat mau adakan perjamuan, makanya dalam hal itu Yesus menunjuk kepada Yudas. Tetapi pada saat yang ini dalam rangka dalam rangka Yesus mau ditangkap, kemudian Petrus berusaha untuk membela Yesus gitu kan. Nggak pernah akan terjadi itu gitu kan. Tetapi Petrus tidak mengetahui bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Jadi seringkali ya saya nggak mau nggak mau menjawab sesuai itu deh. Saya cuma mengatakan ya kalau berdasarkan ayat ini ya Yesus bilangnya Petrus sih. Udah gitu. Saya nggak akan mau menjawab karena pasti akan dibantah sama Ibu ya. Jadi saya ngikutin aja apa yang kata Ibu. Saya menerima kejujuran Ibu bahwa satu-satunya murid di antara 12 murid yang pernah dikatakan iblis adalah, ya memang kalau dilihat, aku nggak akan menafsirkan ya karena kan pasti akan dibantah. Jadi kalau kita mengikuti apa yang tertulis ya memang Yesus sedang menuju kepada Petrus. Udah itu aja, Bu. Jadi saya nggak mau pertama kenapa saya nggak mau menafsirkan. Kedua, karena saya dengan Ibu Rifa kan beda iman. Ibu Rifa tidak mengimankan, percaya kepada Bible hanya secara membaca doang dan pengetahuan. Jadi saya yang penting siapa, Bu? Udah selesai. Ibu udah ya, Nita, selesai, saya turun aja ya, cuman itu aja biar Ibu puas gitu kan, daripada berantem. Karena beda pendapat, nggak akan ada ujungnya sampai pagi. Sampai pagi kalau saya menjelaskan, jadi ya udah selesai. Kalau Ibu jujur nggak usah debat kalau ya, jujur. Kan Ibu jujur. Ya udah, Terima jadi kasih. sesuai dengan Ibu Rifa yang inginkan kan. Ya udah. Ini nge-framing aja. Udah. Ibu Nita. Makasih, saya turun ya. Ibu Nita. Ibu inginkan saya tuh jadi damai-damai saja kita karena berbeda iman, oke? Ibu Nita. Wah, Ibu Nita udah turun dia. Nah, ini satu hal yang perlu Rifa tahu. Itu dua peristiwa yang berbeda. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, nggak ada yang bilang itu peristiwa yang itu sama, waktunya Pak. beda dengan ketika Yudas mengkhianati Yesus. Pak, itu nggak ada yang bilang ini peristiwa yang sama, nggak ada yang bilang begitu. Pertanyaannya dari awal jelas yang disebut Jadi iblis kejadiannya siapa. itu berbeda. Nah, mari saya jelaskan. Pak, ketika Yesus dari berkata kepada awal Petrus, pertanyaannya adalah siapa yang disebut iblis, Pak? Supaya Gak kalian ada yang bilang itu paham. peristiwanya sama. Itu Rizal, Petrus supaya murid kau bukan? juga paham. Nggak, Jangan itu Petrus ikutan murid atau bukan bohong. pertanyaannya? Pertanyaan Petrus murid atau bukan? 12 murid itu dua-dua di antara 12 murid itu juga dua itu berpotensi untuk menjadi pengkhianat. Dua-dua itu berkhianat. Oke, berarti yang dikatakan Yesus di Yohanes 6 ayat 70 gimana? Maaf, di mana tadi sebentar? Di Yohanes 6 ayat 70. Mana sih tadi? Matius 16:23. Ini berapa nih yang salah satu tadi? Matius 16:23. 16:23. Oke, Matius 16 ayat 23. Biar supaya kalian tuh bisa paham Alkitab. Jadi jangan asal comot ayat Alkitab. Ya. Di sini kalau kita lihat judulnya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Nah, iya. Jadi itu nggak di ada masalah, ayat Pak. yang tunggu dulu, kau jangan iya-iya saja. Jangan kalian iya-iya tapi kalian nggak paham. Kampret. Kok ngamuk-ngamuk ente? Kok ngamuk-ngamuk di sini? Bukan ngamuk.
Yang bisa membahas Alkitab itu adalah kami yang punya Alkitab, karena kami yang disebut ahli kitabnya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Bukan kalian. Sendiri. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Ya, coba Bapak fokus dulu. Bapak fokus dulu. Yang ditanya oleh Uniripa apa? Pertanyaan Uniripa ini apa sebenarnya? Bapak tahu nggak? Saya sudah paham karena dari tadi itu sudah bahas ini, makanya saya juga sudah bilang sama Rifa. Coba diulang. Pertanyaannya apa? Ini bukan baru bahas ini, sudah dari tadi saya sama Rifa bahas ini. Iya, aku takutnya Bapak lupa. Coba Bapak ulangi. Saya enggak lupa. Pertanyaan Uniripa apa? Saya enggak lupa. Rifa bilang yang Yesus disebut iblis itu siapa? Nah, yang disebut iblis itu siapa? Coba. Ya memang ketika Petrus mau menghalangi Yesus untuk dia tidak boleh disalib, menderita mati. Nah di situ Yesus katakan kepada Petrus, "Nyala engkau iblis." Bukan berarti Petrus itu iblis, tetapi iblis yang ada di dalam diri Petrus yang berusaha untuk menghalangi penyaliban itu. Tetapi kejadian di Yohanes. Sebentar Pak Kingdom, sebentar. Jadi menurut Bapak, di dalam Matius 16:23, iblis mau menghalangi Yesus untuk disalib. Saya bacakan lengkap ya. Iya, baca lengkap. Sebentar, saya bacakan lengkap supaya kalian paham. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jelas di sini. Jadi jangan hanya comot Yesus berkata kepada Petrus saja, tetapi kalian melupakan kalimat-kalimat setelahnya. Di situ juga dikatakan bahwa nyala engkau iblis, karena iblis itu yang merasuki pikiran Petrus. Bukan berarti Apa tadi? Iblis yang merasuki pikiran Petrus? Lah ya. Apa yang dipikirkan Petrus? Apa yang dipikirkan Petrus itu datangnya dari iblis, bukan datangnya dari Allah. Makanya di sini dikatakan bahwa sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Sebentar. Matius 16:23 ya tentang Petrus ya, Bang Rijal. Ya, ini betul. Bapak, saya bilang kalau nipu saya bereaksi, saya bilang. Jangan tipu saya, Pak. Bapak baca Matius 16:23 itu dengan baik dan benar. Jangan dipelintir. Bapak bilang Petrus mengikuti pemikiran iblis. Pak, Domba, penipu dalam nama agama. baca baik-baik dalilnya. Saya bacakan sama Bapak. Jangan coba-coba tipu saya. Saya udah tadi bikin artikel nih. Ketika ada yang nipu langsung otak saya langsung apaan nih? Nah, makanya saya bacakan supaya kau paham. Di sini dikatakan bahwa saya lagi membongkar penipuan Pak Kingdom. Kan saya bilang ini room bukan room penyesatan, room yang menyampaikan kebenaran kan. Nah, Matius nomor 16, pasal kebenaran 16, apa yang kalian sampaikan? Kebenaran yang datang dari kitabmu. Kamu pelintir kitabmu, kamu bohongi saya. Nih. Kau yang pelintir Alkitab kami. Oke, mari kita buktikan. Kamu bilang yang tadi pelintir, kau bukan ahli kitabnya. Kita buktikan siapa yang mempelintir. Katamu tadi Petrus mengikuti pikiran iblis ya. Kamu dengarkan baik-baik. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Theos, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sudah. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Kok nipu? Petrus itu manusia Siapa atau yang iblis? nipu? Saya tanya. Petrus itu manusia atau iblis? Saya tanya. Emang Petrus itu iblis? Manusia atau iblis?
Saya tanya, Bapak ini antara yang diomongin sama yang di ini nggak Oke, baik, saya apakah jelaskan. pikiran manusia itu adalah pikiran iblis? Berarti Baik, kamu saya jelaskan. mengatakan bahwa ketika Yesus sebagai manusia punya pikiran, maka dia adalah iblis. Ngeri kamu ini, Pak. Oke, Rifa, kamu ini S1, S2, S3 atau S-teler? Nggak ada urusannya samamu. Andai saya Enggak, saya mau tanya. Titelmu apa? Kamu sekolahnya sampai di mana? S1, S2, S3 apa S-teler? Apa urusannya samamu? Ada urusannya sama saya. Apa? Supaya saya bisa Apakah kasih pemahaman buat kau. Kalau kau kejujuran itu S3, harus dinilai? saya yang hanya diploma saja. Teriak-teriak. Guk, guk, guk. Nah. Kita lagi nggak uji siapa yang paling hebat. Di sini kita bicara tentang kejujuran. Kejujuran itu tidak melihat S1, S2, S3, S5 pun bisa jadi penipu. Oke. Saya menyampaikan yang tertulis di kitabmu yang kamu pelintir Baik. barusan. Oke, Di baik. kitabmu Kamu kata pintar Yesus, kan? Diam dulu, saya lagi ngomong. Nanti kamu yang jelasin. Kamu pakai data. Katanya kamu lebih Kristen lebih ahli kitab kan? Di kitabmu itu Tuhanmu mengatakan bahwa Petrus itu mengikuti pikiran manusia. Kamu bilang dia mengikuti pikiran iblis. Situ Petrus sebagai manusia dia dikatakan iblis. Kamu bilang dia kesurupan iblis lah tadi, kalian bilang kemasukan iblis lah, ngikutin pikiran iblis. Yesus mengatakan dia mengikuti pikiran manusia. Nah, kalau pikiran manusia adalah pikiran iblis, artinya Tuhanmu yang jadi manusia punya pikiran, maka dia iblis. Itu bahaya kamu loh. Jangan kamu tipu-tipu kami umat Islam. Saya ngerti bahasa Indonesia. Sudah. Kau ini yang tipu-tipu umat Islam sendiri dengan mempelintir Alkitab. Baik, Apa saya yang jelaskan. Yang saya Baik, pikir saya yang mana? jelaskan. Kalau saya bisa buktikan jelaskan yang pikir. dan ada Kau 900-an. jangan jelaskan dulu. Sebelum kau bisa membuktikan aku pelintir, baru kau jelaskan. Kalau aku buktikan kau pelintir. Apa pelintirannya? Kau bilang Petrus mengikuti pikiran iblis. Sementara di kitabmu tertulis Petrus mengikuti pikiran manusia. Saya buktikan kau pelintir. Sekarang kau tunjukkan aku pelintir di mana. Silakan, jangan kau jadi bapak segala dusta di hadapanku. Terang-terangan kau nipui kami. Cepat, tunjukkan di mana saya pelintir kitabmu. Di sini kan sudah jelas Yesus berkata kepada Petrus itu, "Nyala engkau iblis." Saya tanya, emang Siapa yang Petrus iblis di situ? Emang Petrus itu manusia atau iblis? Saya tanya Anda dulu. Petrus adalah manusia yang dikatakan iblis oleh Yesus. Petrus adalah manusia, tetapi kenapa Yesus berkata kepada Kalau Yudas manusia bukan, Pak? Yudas manusia bukan? Dulu. Kau, Yudas Rizal, manusia bukan. Rizal, kau Dulu. diam, saya jelaskan. Yudas manusia atau bukan? Tunggu saya jelaskan, mulai dari Petrus. Oh, Yudas manusia atau bukan? Singkat. Mulai Jawab. dari Petrus saya jelaskan. Anda jawab dulu, saya singkat. Yudas manusia atau bukan? Yudas manusia. Lalu? Kalau Yudas yang manusia boleh disebut iblis, kenapa Petrus yang manusia tidak boleh disebut iblis? Dengarkan supaya saya jelaskan, supaya kalian bisa jadi orang pintar ya. Tai kucing. Tai. Tai. Jiwa. Nggak usah kalau kayak gini ya. Ayat yang di Matius ini, Yesus berkata kepada Petrus, "Nyala engkau iblis." Karena memang iblislah yang menghalangi semua rencananya Allah. Makanya ketika Petrus menegur Yesus itu bukan dari kemauan dan kehendak Allah, tetapi itu adalah kehendak iblis. Iblis memanfaatkan Petrus juga untuk menjadi alatnya. Karena iblis berpikir bahwa dengan dia memanfaatkan Petrus, maka dia bisa menggagalkan rencana Allah melalui Yesus. Oke, berarti iblis ingin menggagalkan penyalipan. Betul. Kalau gitu ngapain iblis merasuki Yudas untuk melanjutkan penyalipan? Apa ini? Kalau iblis ingin Yesus tidak disalib, ngapain dia merasuki Yudas supaya Yesusmu disalibkan? Aduh, Ini iblisnya tidak bisa. Karena apa? Iblis tahu bahwa kalau Yesus itu disalib, maka dia akan kalah. Ini kan lelucon sudah basi. Kalau gitu Dan ngapain ketika dia merasuki? berpikir bahwa Kalau gitu ngapain dia dengan merasuki penyaliban Yesus Yudas? itu,
Pak, kalau iblis tahu akan kalah ketika Yesus disalib, ngapain dia merasuki Yudas? Ngapain dia merasuki Yudas? Coba ngapain, ayo? Saya jelaskan dari Matius ini dulu. Ya. Sebentar baru saya masuk ke Yohanesnya. Oke, saya kunci dulu ucapan Anda. Saya kunci dulu. Iblis menghalangi Yesus untuk disalib karena takut dikalahkan, betul ya? Saya kunci ya. Makanya sejak di ayat Oke, saya 22 kunci ucapan Anda ya. Tetapi Petrus menarik Yesus di samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya menjauhkan hal itu dari sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Inilah engkau iblis, suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya. Mulai 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Nah, ini Yesus mulai terang-terangan membuka rahasia apa yang akan terjadi dengan dirinya. Di situ Yesus juga berkata bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya saya bilang, iblis tahu bahwa Yesus akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mati Makanya Yesus berkata kepada Petrus, engkau batu sandungan bagiku. Kalau dia engkau mati betul-betul kalah dia sama maut. Kalau iblis dia. Kau. Otak waras kau ini yang error otakmu tuh. Kau penguasa maut jangan dialihkan, Pak. Jangan dialihkan. Enggak, masih kronologi. Penguasa maut adalah iblis, berarti kalah dia. Mana kau? Siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Otak yang waras. Siapa yang kalah? Penguasa maut iblis, penguasa dunia iblis. Aku bingung kadang-kadang orang Kristen. Tuhannya iblis katanya nggak mau Yesus disalib. Makanya Petrus dikatakan iblis. Tiba-tiba iblis malah bantuin supaya dia disalib. Justru ketika dia disalib, dia mengalahkan iblis. Penguasa maut adalah iblis, penguasa dunia. Hancur. Bukti Yesus mengalahkan maut itu, penguasa maut itu, yaitu iblis itu, dia bangkit dari kematian. Pak, nggak usah menjauh, Pak. Nggak usah menjauh dari tema. Menjauh. Otak jangan menjauh dari tema. Bapak menjauh dari tema. Otak warasmu itu yang lari, yang kabur dari tema. Loh enggak, Bapak yang jauh dari tema. Tadi Bapak sudah saya kunci pernyataan Bapak. Tadi saya sudah bahas. Sebentar. Tadi Bapak bilang pada saat Petrus menghalangi itu, ya kan, menghalangi karena iblisnya tahu akan kalah, begitu kan? Karena Yesus sudah mengatakan sebelumnya di ayat yang 21 itu bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan. Lah, dan ini mati, gini. dan bangkit pada hari yang ketiga. Iblis tahu. Karena iblis saat itu juga ada. Iblis itu bukan maha hadir, jadi dia bisa hadir segala tempat. Di waktu-waktu tertentu dia hadir. Nah, di percakapan antara Yesus dan Petrus ini, disitulah iblis hadir. Makanya iblis tahu bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sama seperti ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, di Taman Eden itu iblis juga ada. Ketika Allah beri perintah kepada Adam untuk tidak makan buah yang terlarang itu, iblis ada di situ. Ini makin jauh. Bukan makin jauh. Saya mengulangi supaya kalian paham sejarah itu dari awal sampai Pak. akhir itu terkoneksi. Pak, iblis itu mau Yesus disalib atau tidak? Pertanyaannya itu aja deh, Pak. Ya, rencana iblis adalah membunuh Yesus, mematikan Yesus sudah sejak ketika Yesus lahir, yaitu ketika Herodes ingin membunuh. Oke, jadi rencana iblis adalah Yesus untuk mati gitu. Jadi Yesus mati itu rencana iblis. Iblis menghendaki kematiannya, bukan iblis. Itu bukan rencana iblis. Jadi iblis yang punya kehendak, gimana Bapak ini? Bro. Pertanyaan saya gini, iblis itu mau Yesus mati atau tidak mati?
Iblis itu dia mau supaya Yesus itu dibunuh, Yesus itu mati. Makanya Oke, kalau gitu rancangannya kenapa iblis melalui Petrus malah menghalangi Yesus yang akan mati? karena Petrus dia berusaha untuk memakai. Makanya Yesus katakan, engkau memikirkan apa dari manusia, bukan dari Allah. Lah iya, tadi Bapak bilang iblis maunya Yesus mati, ya kan? Sekarang Betul. kenapa iblis melalui Petrus menghalang-halangi Yesus? Petrus itu hanya alat saja. Karena Petrus berpikir Betul, Petrus hanya alat. Betul. Petrus hanya alat. Oke, saya terima itu. Nggak apa-apa. Petrus hanya alat. Alat yang diperalat oleh iblis kan? Nah, iblis ngapain ngelarang-larang gitu? Ngehadang-hadang Yesus ngapain? Kan iblis maunya Yesus mati kata Bapak. betul bahwa Yesus mati, kematian Yesus itu adalah kehendak Bapa. Kalau gitu ngapain iblis menghalang-halangi? Bro, karena iblis sudah tahu bahwa ketika Yesus itu mati dan bangkit, di ayat yang 21 itu sudah dijelaskan itu. Yesus katakan bahwa dia akan menderita, bingung kan? Dia akan mati, namun bangkit pada hari yang ketiga. Nah, karena ketika Yesus mengatakan ini, Petrus berpikir secara kemanusiaannya bahwa dia tidak mau Secara Yesus iblis mengalami lagi ya. penderitaan. Udah dilurusin kan tadi sama Nirifa. Makanya karena Petrus tidak mau Yesus menderita, makanya dia menegur Yesus, hal ini tidak harus terjadi kepadamu. Tetapi Yesus menegur Petrus, engkau tidak memikirkan apa yang dari Allah, engkau memikirkan apa yang dari manusia. Oke, sekarang Bapak tahu ya. Sekarang Bapak tahu bahwa Yesus sedang menegur Petrus, ya kan? Bukan menegur iblis, ya kan? Tadi di awal Bapak bilang Yesus ini menegur iblis. Iya betul, menegur iblis yang ada di dalam diri Petrus. Tetapi Oke, ketika teman-teman, bentar, Pak. Petrus mengatakan bahwa hal ini tidak perlu terjadi, terus Yesus menegur Petrus, engkau tidak memikirkan apa yang dari Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dari manusia. Ya Pak, saya mau kajian. Teman-teman, dari kajian ini saya mendapatkan satu materi yang ada di mesia.org. Saya presentasikan langsung ya. Materinya singkat, padat untuk bahan diskusi. Judulnya adalah siapakah murid Yesus yang di Yohanes pasal 6 nomor 70 ya. Siapakah murid Yesus yang iblis di Yohanes pasal 6 nomor 70? Itu judulnya. Benarkah Yudas? Itu tema dari mesia.org di kolom pertanyaan, teman-teman ya. Teman-teman masuk di mesia.org, cari materi pertanyaan, itu di situ nanti ada. Nah, saya bacakan. Berdasarkan ayat Bible, Yesus mengatakan bahwa di antara murid Yesus yang 12 ada seorang yang iblis. Dalilnya mana? Yohanes pasal 6 nomor 70. Di dalam Yohanes pasal 6 nomor 71, penulis kitab Yohanes mengatakan yang dimaksud Yesus adalah Yudas. Artinya bukan Yesus yang mengatakan Yudas adalah iblis. Dan tetapi ternyata justru Yesus mengatakan salah satu murid yang iblis adalah Petrus. Dalilnya Matius 16 nomor 23. Dan Yesus berpaling berkata pada Petrus, enyahlah iblis. Nah, satu-satunya murid yang dikatakan iblis oleh Yesus hanyalah Petrus. Lalu apakah Yesus tidak tahu kalau iblis itu ada dua orang? Atau Yesus salah menuduh Petrus adalah iblis? Atau penulis Bible lah yang berbohong mengatakan Yudas adalah iblis? Masalah kedua, kalau Yudas dikatakan iblis, pertanyaannya, rencana siapa yang dijalankan Yudas? Bukankah umat Kristen percaya kalau penyalipan adalah karya bapaknya Yesus? Lalu kenapa Yudas dikatakan iblis? Masalahnya adalah Yesus berkata di Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 40, justru yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Terjadi kebingungan di sini antara doktrin bahwa penyalipan adalah rencana bapaknya Yesus, justru pembunuhan terhadap Yesus juga rencana iblis. Dan antara Yudas dan Petrus dua-duanya dikatakan iblis. Yudas dikatakan iblis karena menjadi alat untuk terjadinya rencana penyalipan. Petrus juga dikatakan iblis karena menghalangi penyalipan. Membingungkan bukan? Padahal iblis di antara muridnya hanya satu orang, yaitu dalam Yohanes pasal, kembali ke Yohanes pasal 6 nomor 70 tadi. Nah, muncul pertanyaan untuk anak-anakku ya. Pertama, siapakah iblis? A. Yang menghendaki Yesus mati seperti Yudas.
B. Yang menyelamatkan Yesus dari penyalipan seperti Petrus? Jawab loh. Pertanyaan kedua. Kalau Yudas adalah iblis, kenapa Petrus yang dikatakan Yesus iblis? Pertanyaan ketiga. Yudas menjalankan rencana siapa? A. Rencana bapaknya Yesus. B. Rencana iblis. C. Bapaknya Yesus dan iblis punya rencana yang sama. Jadi itulah materi Mesia.org yang sangat singkat dan padat untuk kalian jadikan tema diskusi bersama teman-teman Kristen. Ya, artinya di sini sepertinya iblis punya kontribusi buat penyalipan. Subhanallah, subhanallah. Terima kasih. Keren kali ya materinya. Nanti tolong tuh dibaca di Mesia.org ya buat diskusi. Bang Otak, monitor Bang Otak, silakan. Bang Otak. Ini disapa dulu tamunya. Ya. It's me. Ya, Palsji sama Ismi. Ya, Ismi halo. Oten. Ya, Kristen Halo. ya Palsji ya. Ya, Ya, Ismi juga Kristen ya. ya. Ismi. Oh, ini kurang tahu. Ya, Ismi. Waduh, ini udah terguncang ini. Ya, pasti ada mau disampaikan, mau dijawab, silakan. Jadi, boleh saya minta satu permintaan, Bang? Dari Yohanes 6 ayat 70 ya tadi ya. Bisa dibacakan satu pasalnya untuk Mbak Yuni Rifa, minta tolong dibacain. Baca Baca aja sendiri, sendiri Pak, Bang, satu saya pasal sambil mah. artikel Bang, Abang aja baca, saya dengar kok. Iya. Bapak aja Pak baca satu pasal. Enak Dari bener, ayat Nurul. dari 3 ayat sebelumnya aja, Bang. Ya udah baca aja. Ayat itu kitabnya Bang. sendiri kan? Ya. Atau begini aja. Menurut Mbak Yuni Rifa, di situ Yesus mengatakan nyala iblis itu untuk Petrus atau untuk iblis? Apa? Menurut Mbak Yuni Rifa, pada ayat itu Yesus mengatakan nyala iblis itu ditujukan kepada Petrus atau untuk iblis? Bapak baca sendirilah di situ yang dikatakan iblis, Petrus atau iblis. Emang ada iblis di situ? Bapak baca sendiri lah, masa Bapak nanya saya? Pak, saya juga bisa bahasa Indonesia. Jangan tanya saya, Bapak tanya sama Yesus. Yesus, yang iblis siapa, Sus? Coba tanya sama Yesus, baca ayatnya. Pertanyaan saya sederhana loh, Mbak. Kamu tercandu-candu sama kamu nanya. Cuma saya bilang Justru itu Bapak. Justru itu saking sederhananya pertanyaan Bapak itu nggak mesti ditanyain ke kami karena kami udah tahu itu kan kepada Petrus, Pak. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Gimana Bapak ini? Justru teman-teman Bapak yang dari tadi berakrobat katanya itu untuk iblis lah. Tapi Kemudian direvisi itu untuk Petrus lah. Kalimat iblis itu secara langsung untuk Petrus Gini, atau gini, untuk gini, Pak. iblisnya langsung? Emang Pak, ada iblis bagaimana di situ, menurut Pak? Tunggu, Pak, emang ada iblis di situ? Mana ada iblis di situ, Pak? Yang dikatain Kalau iblis saya itu, tanya, Pak. kalau saya Yudas tanya Yuni Rifanya juga, emangnya Petrus? Kalau Yudas dikatakan iblis karena ada iblis yang masuk ke dalam badan Yudas. Pertanyaan saya, ada nggak iblis dekat Petrus pada waktu itu? Mana dalilnya? Jelas-jelas di situ Yesus mengatakan Petrus sebagai iblis. Makanya saya tanya, siapa murid yang pernah dikatakan iblis oleh Yesus? Pertanyaan saya cuma itu doang kok. A. Yudas, B. Petrus. Silakan. Petrus. Ya udah, kalau gitu Petrus yang iblis. Kenapa Yudas? Karena iblisnya cuma satu di antara 12 murid. Yohanes pasal 6 nomor 70. Iya, berarti salah tuh artis-artis dibilang Yudas. Artis-artis dibilang Yudas itu salah. Jadi boleh mana ya? Apa tujuan topik ini sebenarnya, Mbak Yuni Rifa?
Topik ini diadakan untuk mengatakan kepada seluruh umat Kristen, jangan kalian menghina-hina orang-orang yang bahkan berjasa buat hidup kalian. Kalian menghujat Yudas, padahal Yudas itu digunakan oleh Tuhan. Kalian menjadi alat untuk membantu penyelamatan, karena yang menghalangi kematian Yesus justru adalah iblis seperti Petrus. Memang agak lain sih doktrin kalian. Menolong supaya Yesus tersalib, iblis. Menyelamatkan Yesus dari penyalipan, iblis. Maju kena, mundur kena memang. Jadi saya di sini menunjukkan kepada orang Islam, betullah kata Al-Quran, bahwa mereka sendiri berkontradiksi, mereka sendiri ragu-ragu, mereka sendiri ribut, tidak jelas. Maka Al-Quran katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Jadi itulah bukti Al-Quran benar. Ngapain kita diskusi? Untuk menunjukkan kebenaran agama Islam dan untuk menunjukkan bahwa kalian umat Kristen ketika berhadapan di hadapan kami, kalian banyak mempelintir dan banyak membohongi kami. Bukan ajaran Yesus yang salah, tapi kalian yang salah mempelintir ajaran Yesus. Contoh, ketika Yesus berkata, Yesus berkata dulu. Ini salah satu contoh nih, saya kasih contoh dulu dong. Yohanes pasal 17 ayat 3. Yesus mengaku sebagai Allah Bapa atau sebagai utusan? Silakan dijawab. Pahami ayat 2-nya. Saya tanya, menurut ayat itu, Yesus mengaku sebagai satu-satunya Theos atau mengaku sebagai utusan? Silakan dijawab. Kau paham ayat 2-nya apa enggak? Saya bertanya, yang diakui Yesus dia mengaku sebagai apa? Sebagai satu-satunya Theos? Ayat 2-nya apa enggak? Saya bertanya, Yesus ngaku apa di situ? Kuasanya ada di ayat 2. Kalau saya bertanya, Yesus mengaku apa? Ya? Yesus mengaku sebagai apa? Dia sebagai Siapa apa? Yesus menurut Yesus? Nah, jelaskan menurut Mbak Rifa. Coba jelaskan. Siapa Yesus menurut Yesus? Iya, coba jelaskan pemahaman Mbak itu. Udah, Bapak kalau nggak mau Yesus mengaku jawab. sebagai utusan, jelas. Yesus mengaku sebagai nabi, jelas. Mengaku sebagai anak manusia, jelas. Apakah orang Islam mengimani itu semua? Betul. Pertanyaannya adalah, ketika kalian bilang dia adalah Allah, kapan dia mengaku sebagai Allah? Kalian memang Inilah bukti. Bukan ajaran Yesus yang salah, tapi kalian yang telah menyelewengkan ajaran Yesus. Ini yang kami bantah. Sudah, Jadi kami sebenarnya umat Islam sedang mencoba mengajarkan ajaran Yesus yang benar sesuai kitab kalian. Tapi dari tadi yang kalian lakukan mempelintir isi kitab kalian. Ketika dikatakan iblis adalah Petrus, kalian bilang bahwa Petrus kerasukan iblis. Kamu memang Jahat benar mengimani ayat yang ketiga. Yang salah dari kamu adalah kamu tidak pahami ayat nomor 2. Bisa bacakan ayat Siapa yang paham, kamu atau saya? Tunjukkan pemahamanmu di sini, bacakan, jelaskan, dan berikan kepada saya dari mana kamu dapat pengajaran dan pemahaman seperti itu. Silakan, saya tunggu. Siapa di sini yang bisa bukakan gini? Bukain. Baca aja Pak, baca aja. Baca Nanti kamu aja yang lah. baca juga Bapak nggak percaya. Kalau nggak minta tolong sama Bang Rizal, tolongin dong. Nanti jangan tuduh-tuduh Bang Rizal mempelintir ketika sudah dibantuin. Udah kalian kayak gitu, dibantu baca kalian bilang kami pelintir. Saya minta tolong siapa di sini, Bang Rizal, kalau Minta bisa tolong Bang Rizal tuh baik-baik sama dia tuh. Insya Allah dia mau bantuin tuh. bukain Yohanes ayat apa? Ayat Oke. 2 1 sama 2. Oke, ya, siap. Dari 1 ya. Iya, ya. Ya, Yohanes pasal 17. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oke. Bisa minta tolong ayat 2-nya doang sekarang. Ayat 2-nya aja dibacain. Sudah saya baca Pak tadi, kenapa harus diulang? Biar lebih fokus ke ayat itu aja. Bang, jangan kayak gitu Bang. Udah dibacain kenapa disuruh ulang? Kita punya telinga semua loh dengernya Bang. Apaan sih? Karena kamu tidak paham. Jelasin aja lah. Kamu Ya kalau Bapak paham Bapak jelasin aja. Lagi baca lagi.
Lu bilang kita nggak paham, lu aja yang jelasin, kan udah dibacain tuh. Apaan sih nih orang? Bahwa pemahamanmu itu di bawah standar. Ya udah kau yang pintar, aku bodoh. Ya udah kau jelaskan apa? Siapa Yesus Jelasin menurut dirinya di dong. ayat Kok itu? takut kali? Jelasin lah. Jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa sama seperti engkau. Artinya dia menyatakan bahwa dirinya itu sama dengan Allah. Apa yang dipahami dari ayat itu? Coba. Sama seperti engkau apa? Sama seperti engkau apa? Biarin Noni aku Inilah aja kalau nih. kerjaannya motong-motong kitabnya sendiri. Iya. Ajar Bang Rijal, buktikan Ya, kebohongan coba. mereka Bang. Bapak Aku bilang diam. sama seperti engkau. Seperti engkau apa, Pak? Seperti engkau apa di sini? Memberikan hidup yang kekal. Jangan gitu, Pak. Coba baca yang benar. Sama seperti engkau apa? Coba. Tapi inti tetap itu kan? Sama seperti engkau apa, Pak? Coba. Jangan ini. Nggak usah dilebihin, nggak usah dikurangin ayatnya. Kalau cuma sekedar menghafal tanpa tahu isinya, Loh, Pak, kau kalau nggak tahu, nggak hafal jalan pulang, tersesat kau. Nggak usah ngomong kemana-mana. Saya ini jarang naik loh suaranya. Jarang naik suara saya. Bapak minimal jangan keluar dari ayat. Saya nggak mau. Sama seperti engkau apa? memberikan hidup yang kekal. Nggak ada di sini. Jangan dulu ke situ. Baca yang benar. Saya maunya dibaca yang benar. Tapi intinya ke arah itu saja. Loh, dibaca yang benar. Pelintir aja kerjaan kalian, betul-betul lah ya. Kami meluruskan, kalian mempelintir, emang penyesat kalian ini. Oke ya, begini. Saya bantu kamu sekali lagi, saya bacakan. Kamu jangan keluar dari ayat ini ya. Saya bacakan sekali lagi, jangan keluar dari ayat ini. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayo, Anda mau ngomong apa tentang ayat ini? Iya, yang dimaksud itu siapa menurut kalian? Loh, Anda jelasin aja tentang ayat ini, ngapain nanya? Katanya mau jelasin. Paham berarti. Oh, malah nanya ke kita. Katanya kami ini bodoh, kau yang pintar, kok kau tanya sama kami, gimana ini? Memang Kau bodoh. jelasin dulu. Katanya mau Udah, kau jelasin. Kau bertanya sama orang bodoh, berarti kau lebih bodoh daripada kami. Kau katanya nggak ngatain kami bodoh, berarti kau lebih pintar kan? Ya kau jelasin. Tiba-tiba kau bertanya kepada kami yang bodoh ini, berarti kau lebih bodoh daripada kami. Gimana sih ini? Karena yang dimaksud dalam ayat 2 itu adalah dirinya Yesus sendiri. Di mana? Di mana dikatakan dirinya sendiri? Di mana? Jadi Yesus mendapatkan kuasa dari dirinya sendiri begitu? Ini bukan masalah kuasa lagi, tapi kata-kata yang barusan. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Kepada siapa? Sama seperti engkau. Telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, kepada siapa? Jangan macet. Kamu kan mau jelasin. Saya bukan sombong ya Pak. Maaf, dari 2017 saya baca Bible sampai sekarang mungkin udah lebih dari 50 kali sampai Wahyu. Percuma sekian lama membaca Bible, tapi Lah tidak udah, paham. makanya jelasin. Kau katanya mau jelasin. Dari tadi kau ngoceh-ngoceh doang. Kapan kau jelasinnya? Kalian mengambil di ayat 3-nya tapi tidak paham Ya, di ayat sudah 2 kali ayat 2 dibacakan, sudah 2 kali. Mau berapa kali gue bacakan ayat 2? Udah dibantuin sama orang lagi, malah nyuruh-nyuruh. Kau tadi minta tolong dibantuin 2 kali baca. Kau disuruh menjelaskan, nggak menjelaskan. Kau bilang kami botol. Tiba-tiba kau yang pintar ini tanya sama kami cara memahaminya. Berarti kau lebih botol daripada kami gitu. Kau jelaskan kepada kami, kau ajarkan kami supaya kau terbukti kepintaranmu di sini. Yang pertama, kau jangan pelintir karena kami juga ngerti bahasa Indonesia. Kami tahu bahasa Indonesia loh. Jangan kau pelintir, yang nggak ada jangan kau tambah-tambahi. Jangan kau pelintir. Kami ngerti arti pelintiran tuh kayak mana. Di pelintir itu mengatakan sesuatu yang tidak tertulis. Contoh kayak tadi itu. Petrus di kesurupan iblis, nggak ada tertulis kayak gitu. Menambah-nambahi kok sunang banget kalian ini. Tampilin dong, tampilin. Saya orangnya pelupa soalnya. Tampilin dong. Mbak Rifah. Itu makanya jangan ngejek-ngejek orang yang hafal. Kau ngejek-ngejek orang yang hafal sementara kau sendiri pelupa. Bagaimana kau bisa mengejek orang yang hafal sementara kau pelupa dan kau sosok mau menjelaskan? Itu nggak boleh ngerendahin orang. Saya tidak Makanya kuat. kalau kesini
Jangan merendahkan orang yang menghafal. Kenapa? Dengan menghafal orang bisa gampang menjelaskan. Ini buktinya susah kalau nggak menghafal nih. Jadi pelupa, jadi nyusahin orang lain. Nggak gitu. Kalau kau lupa, kau nyusahin orang lain. Kalau kami hafal, kami nggak nyusahin orang lain. Kami bisa tahu. Jadi jangan menghina orang yang menghafal. Justru kamu yang Percuma katamu. Buktinya kau minta tolong sama Bang Rijal. Iya, maksud saya Gini nih orang Kristen tahu gitu. kita nih, udahlah dikasih tempat buat menjelaskan, menjajah pula, ngatur-ngatur kita, menyerang pribadi Bang Rijal, minta tolong pula sama Bang Rijal, bikin emosi aja. Begini nih, orang-orang yang kalau membahas kitab orang mulutnya besar, tapi entar kalau dibahas kitabnya beda Ya udah, jauh. kalau kau kau jelaskan dari tadi dijelasin kok. Bro, Nyerang pribadi. bro, pendeta-pendetamu itu sebelum dapat gelar STT mereka belajar Islamologi, belajar Islam, membahas Islam. Apa ada orang Islam? Makanya jangan so tahu. Harus begitu. Itulah, tidak ada orang Kristen paham Bible, langsung cakap lah. Ya kau mau jelaskan apa enggak? Sekarang apa lagi permohonanmu kepadaku? Tampilkan aja ayatnya. Tampilkan ayatnya, kau nggak jelaskan, awas ya. Mohon ya Bang Rijal, udah tolong yang benar. Tapi tampilkan. Itu kau perintah itu, emangnya Bang Rijal budakmu, kau minta tolong sama dia yang benar. Bang Rijal, tolong dong. Gak sopan, gak ada adab, minta tolong kok kayak merintah. Emangnya dia budakmu apa? Udahlah minta tolong, gak sopan pula. Bang Rijal tolong dong, kayak gitu. Udahlah minta tolong kayak company kamu, masuk-masuk nyuruh-nyuruh. Ngata-ngatain orang pula lagi udah dibantuin. Kurang apa Bang Rijal itu? Udah bantuin 2 kali bacain. Minta tolong. Tolong Bang Rijal. Tolong Bang Rijal. Nah, gitulah. Namanya bantuin Bang Rijal. Kita orang Islam Bang, bantuin Bang. Tampilin dong ayatnya. Jangan gak dijelasin ya Pak ya, udah diliatin nih. Ya baca silakan. Ke layar besar dong. Ke layar besar dong. Nggak kebaca. Nah, tengok, minta tolong. Itu nyuruh-nyuruh, minta. Bang, Minta tolong Bang, besarkan Bang. Bang, minta tolong ke layar besarnya Bang. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.